Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tafsir juz 30 atau juz An-Naba. Sekarang kita masuk surat Al-Balad ayat yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bagaimana Allah SWT bersumpah dengan Al-Balad, yaitu nama lain dari kota Makkah. Jadi Makkah memiliki beberapa nama dan salah satunya disebutkan adalah Al-Balad. Ada Al-Balad, Al-Amin, ada Al-Haram, ada Makkah, ada Bakkah, kemudian ada apa lagi? An-Nabisah, kemudian Al-Hatimah, kemudian iya, Al-Bait, Al-Atiq, kemudian Al-Wadi, kemudian iya, kemudian apa lagi? Al-Muqaddasah, ya. Ini menunjukkan bagaimana Allah SWT memuliakan kota Makkah melebihi kota-kota yang ada di dunia yang lainnya. Kemudian jamaah melakukan Allah SWT menyebutkan pada ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Makkah ini. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, untuk ayat Allah Subhanahu wa taala wa anta hillum bihadzal balad, maka ada dua tafsir. Untuk ayat wa anta hillum bihadzal balad ada dua tafsir. Tafsir yang pertama yang akan kita sebutkan di luar dari terjemah yang jamaah dapatkan. Allah SWT menyebutkan wa anta hillum bihadzal balad. Maka kebalikan tadi. Kota Makkah juga disebut sebagai kota apa tadi? Nama lain kota Makkah atau penyebutannya Makkah apa? Makkah Al-Mukarramah. Enggak ada dalilnya. Makkah Al-Mukarramah tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari Al-Hadits. Yang ada apa? Ya, disebutnya Al-Haram. Sementara ayat yang selanjutnya disebutkan hil. Yang satu haram, yang satu halal. Dipahami nggak jamaah melakukan Allah SWT? Yang pertama disebutkan haram, yang kedua disebutkan halal. Maka maknanya bahwa kota Makkah kemudian dijadikan halal oleh Allah SWT, dan ini penghalalannya dikhususkan hanya untuk Rasulullah SAW. Sebagaimana pada hadis yang sudah kita sebutkan. Ketika Allah SWT menyebutkan innallaha au inna makkata harramahallahu wa lam yuharrimahan nas fala yuhillu li imrin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfaka dima au an yasfaka biha dima'an wa ya'dida biha syajarah fa in ahadun tarakhasa liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha qad adzina li rasulih walam yu'dhan lakum wa innama adhina li fiha sa'atan minnaha thumma 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams wal yablugh asy-syahid al-ghaib. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Allah SWT menyebutkan, sesungguhnya kota Makkah itu adalah salah satu kota yang diharamkan oleh Allah SWT dan bukan diharamkan oleh manusia. Jadi yang mengharamkan kota Makkah adalah Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa Allah SWT mengharamkan kota Makkah hina khalaqas samawati wal ard. Bahkan kota Makkah itu sudah dijadikan menjadi haram oleh Allah SWT sejak pertama kali Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Lihat. Berarti pada dasarnya sejak Nabi Adam turun, kota Makkah itu sudah dijadikan menjadi kota haram. Kemudian dilarang bagi seseorang untuk menumpahkan darah di kota tersebut. Dilarang bagi seseorang untuk memotong pepohonan yang ada di kota tersebut. Dilarang seseorang untuk membunuh hewan yang ada di kota tersebut. Jika seandainya ada salah satu di antara kalian yang berdalih bahwa kota Makkah itu bisa berubah menjadi halal, sebagaimana Rasulullah pernah melakukan peperangan untuk melakukan Fathu Makkah. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Yang mana Rasulullah menyerang kota Makkah dan juga sempat membunuh salah satu penduduk Makkah di kota Makkah itu sendiri. Jika ada orang yang mengatakan dengan dalil ini, maka katakan,
ini hanya satu kali Allah SWT memberikan apa? Kehalalan tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian kembali lagi hukumnya sebagaimana asal muasalnya, yaitu tetap dijadikan haram. Hendaknya orang yang hadir memberitahu orang yang ghaib. Nah, zaman melakukan Allah SWT, ini makna yang pertama. Bahwa pada ayat yang pertama, Allah SWT menyebutkan bahwa kota Makkah adalah kota haram. Dilarang bagi seseorang untuk menumpahkan darah sama sekali. Kemudian pada ayat kedua Allah menyebutkan wa anta hillum bihadzal balad. Tapi untuk Muhammad, maka kota ini kami halalkan. Nah, zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya, surat Al-Balad itu surat apa? Disepakati oleh ulama ini adalah surat Makkiyah. Berarti ini merupakan bentuk isyarat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji bahwa Allah akan menguasai kota Makkah. Yang mana Rasulullah ketika awal berdakwah bersama dengan kaum muslimin, mereka yang dianggap orang-orang yang lemah. Jika seumpama berperang, mereka pun tidak akan pernah bisa menang. Tapi ternyata Allah SWT sudah memberikan isyarat bahwa Allah SWT akan memberikan kota Makkah. Salah satunya Allah SWT menyebutkan akan dihalalkan kota Makkah. Berarti Rasulullah akan menyerang kota Makkah. Nah, zaman melakukan Allah SWT dan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, pernah suatu ketika membunuh salah satu penduduk Makkah yang bernama Abu Khattal, Ibnu Khattal, bernama Ibnu Khattal, yang mana disebutkan Ibnu Khattal ini kenapa dibunuh oleh Rasulullah? Padahal dia sudah bergantung di mana? Di kiswah Ka'bah. Bergantung di apa? Kiswah Ka'bah. Yang mana orang jika sudah berada di depan Ka'bah, maka haram bagi orang tersebut untuk dibunuh. Jangankan di depan Ka'bah. Di tanah haramnya saja, secara keseluruhan yang luas demikian, tidak diperbolehkan seorang menumpahkan darah di mana? Di kota tersebut. Dosanya lebih besar daripada seseorang ketika membunuh di luar kota Makkah. Lihat zaman melakukan Allah SWT. Tapi Rasulullah tetap membunuh. Karena apa? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Khattal, beliau pura-pura masuk Islam. Kemudian hijrah datang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah disambut oleh kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW. Dan diberi jamuan. Dan diberi keamanan. Ternyata tujuan Ibnu Khattal datang ke kota Madinah itu bukan untuk betul-betul menyatakan keislaman. Akan tetapi ingin membalas dendam karena salah satu dari keluarganya terbunuh pada perang Badar. Kemudian diincar siapa yang membunuh keluarganya tersebut. Dan didapati. Ketika malam hari tersebut, zaman melakukan Allah SWT, ada dua orang sholat kaum muslimin, yaitu orang-orang Ansor, salah satunya orang Ansor dan salah satunya orang Muhajirin. Dan yang melakukan pembunuhan atau membunuh saudaranya ketika pada perang Badar ini adalah orang mana? Orang Muhajirin. Hingga kemudian mereka berdua ditugaskan oleh Rasulullah untuk berjaga malam. Mereka berjaga malam gantian. Sambil berjaga malam mereka menghabiskan waktu untuk sholat. Hingga giliran orang Ansor tersebut. Ketika dia sholat, ternyata Ibnu Khattal ini melancarkan apa? Anak panahnya. Hingga terkena satu tembakan. Terkena pada bagian tubuhnya. Dan dia tetap masih melanjutkan sholatnya. Hingga sampai berapa? 2 kali tembakan. Hingga sampai 3 kali tembakan tersebut, ya, yang menancap pada tubuhnya. Hingga kemudian setelah dia menyelesaikan salam, dia membangunkan siapa? Orang Muhajirin. Dan memberitahukan jika dia sudah terkena anak panah. Dan kemudian dia gugur setelah melaksanakan sholat tersebut setelah salam. Nah, kemudian diberitahukan oleh Rasulullah kejadian tersebut. Dan ternyata Ibnu Khattal sudah melarikan diri kembali ke mana? Ke kota Makkah. Jadi tidak ada kemungkinan lagi untuk membalas. Karena orang Makkah jelas tidak akan mungkin untuk menyerahkan siapa? Ibnu Khattal. Hingga kemudian ketika sudah terjadi perang atau Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, maka Ibnu Khattal ketika itu dicari oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk qisas dari apa yang dilakukan olehnya kepada salah satu orang Muhajirin tersebut. Kemudian dicari. Dan ketika dicari dia didapati sedang berada di mana? Ya, berada di depan Ka'bah, bergelantungan di kiswah Ka'bah. Bergelantungan. Meminta perlindungan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak memberikan perlindungan dan keamanan sama sekali hingga kemudian dia apa? Dibunuh. Nah, ini merupakan salah satu dalil bahwa Allah SWT pada dasarnya tidak memperbolehkan untuk menumpahkan sedikit pun darah di mana?
di kota Makkah dengan bentuk kezaliman. Tapi hal tersebut pernah diberikan oleh Allah SWT bentuk keringanan kepada siapa? Rasulullah SAW hanya pada Fathu Makkah. Setelah itu dikembalikan lagi sebagaimana asalnya. Haram, tidak diperkenankan bagi seorang untuk menumpahkan darah. Nah, jamaah dimuliakan Allah SWT. Dan ini ternyata dari Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menyebutkan, wa in ahadun tarakhasa bihi liqitali Rasulillah SAW fiha. Jika ada orang berdalih dengan dalil ini bahwa kota Mekah itu berubah menjadi halal di satu keadaan, maka katakan tidak ada lagi. Dan ternyata ini kejadian lagi. Kota Mekah pernah diserang lagi dan juga pernah tertumpah darah di kota Mekah. Zaman siapa jamaah? Pada zaman Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika terjadi perang melawan siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam, salah satu seorang sahabat, nanti akan kita sebutkan. Kita sedikit menyebutkan siapa itu Hajjaj. Hajjaj Ats-Tsaqafi sebagaimana Imam Adz-Dzahabi ketika beliau menyebutkan siapa Hajjaj Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, oh ini orang banyak dosanya, fajir, fasik, zalim, bengis, dan yang lain-lain. Tapi beliau juga mengatakan bahwa andilnya untuk Islam itu besar. Karena melalui tangan Hajjaj Ats-Tsaqafi, beliau seorang komandan besar, Islam ketika itu menyebar hingga sampai bahkan masuk ke wilayah negara-negara Stan. Melalui tangan siapa? Hajjaj Ats-Tsaqafi. Meskipun dosanya kepada kaum muslimin dan kezalimannya banyak sekali. Tapi, sekali lagi jamaah belakang Allah, Imam Adz-Dzahabi ketika mensifati siapa Hajjaj, beliau menyebutkan ya secara apa? Objektif. Dosanya banyak sekali. Kezalimannya banyak sekali. Kebengisannya nggak usah ditanya. Kalau beliau nggak suka dengan seseorang, potong. Nggak suka dengan seseorang, contohnya, nggak suka dengan syair yang disebutkan, potong lidahnya. Demikian. Itu siapa? Hajjaj Ats-Tsaqafi. Hingga sampai disebutkan, dan ini kisah tersebut sahih. Pernah suatu ketika Hajjaj Ats-Tsaqafi mendapatkan satu syair yang menyindir dan juga menyinggung Hajjaj Ats-Tsaqafi. Hingga beliau tidak senang. Kemudian dia memerintahkan kepada salah satu prajurit yang hulu balangnya untuk mendatangi penyair tersebut. Dan penyair tersebut adalah seorang perempuan. Hajjaj mengatakan kepada prajurit tersebut, potong lidahnya. Maka kemudian dia datang kepada perempuan tersebut. Saya diperintahkan diperintahkan oleh Hajjaj untuk mendatangimu agar supaya aku memotong lidahmu. Bentar, jangan buru-buru. Dan perempuan ini cerdas, jamaah dimulakan Allah. Hajjaj jika tidak suka, beliau langsung mengutarakan ketidaksukaannya dan langsung menunjukkan rasa ketidaksenangannya. Tapi harus dilihat terlebih dahulu. Barang siapa lebih cerdas daripada Hajjaj, maka Hajjaj ketika itu apa? Bertekuk lutut. Orang yang bisa membantah atau berjidal atau apa? Berdebat dengan Hajjaj dan bisa mengalahkan debat Hajjaj, maka Hajjaj ketika itu akan apa? Menyerah. Begitu juga perempuan tersebut. Perempuan tersebut cerdas. Ketika mau dipotong lidahnya, dia mengatakan, tunggu dulu sebentar. Apa yang dikatakan Hajjaj kepadamu? Dia memerintahkan kepadaku untuk memotong lidahmu. Salah kamu. Kamu salah memahaminya. Lantas apa? Memotong lidah. Maknanya itu jangan sampai aku menghinanya lagi. Jangan sampai aku melecehkannya lagi. Tahu caranya? Tidak. Kamu tuh disuruh membawa hadiah ke sini. Oh iya kak? Iya. Akhirnya prajurit tersebut datang lagi kepada Hajjaj. Sudah kamu selesaikan tugasmu? Belum. Loh, kenapa belum? Iya, karena perempuan tersebut menyampaikan, maksud dari memotong lidah itu berarti Anda harus memberikan hadiah, dan saya belum mengambil hadiahnya, biar saya sampaikan hadiahnya. Demikian yang dikatakan perempuan tersebut. Iya, hanya dikasih hadiah perempuan tersebut. Nah, ini satu kasus adanya seseorang yang selamat dari apa? Kebengisan Hajjaj. Karena Hajjaj zaman melakukan Allah SWT, saking beliau bengisnya, ya, beliau itu menikmati, kita katakan menikmati pembunuhan, bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Anas bin Malik, beliau pernah meriwayatkan satu hadis yang mana disebutkan dalam hadis tersebut, itu dikisahkan ada seorang laki-laki, dua orang laki-laki yang mengalami sakit perut akut, kemudian datang kepada Rasulullah meminta obat sakit perut itu yang paling bagus apa? Maka Rasulullah mengarahkan agar laki-laki tersebut meminum air kencing unta dan juga susu unta dicampur. Jemaah ya, air kencing unta dan susu unta. Rasanya kayak apa? Ya kayak Sprite, Coca-Cola, kurang lebih begitu. Air kencing jemaah. Tapi kita jangan mengatakan, masa bisa menyembuhkan? Nah, ini dari hadits Rasulullah SAW, dari lisan Rasulullah, dan haditsnya sahih. Oleh karena itu kalau di Arab,
Nanti disediakan di sana air minum atau minuman berupa apa? Air kencing unta. Bahkan ada sodanya jamaah. Itu rasanya sudah soda dikasih soda lagi. Ya, seperti apa ya harus dicicipi. Ya. Zaman melakukan Allah SWT, bahkan air kencing unta itu lebih mahal daripada susunya. Kalau susu masih bisa diperah setiap harinya. Dihasilkan setiap hari. Sementara untuk air kencing tidak bisa didapatkan setiap hari. Bisa jadi 1 bulan sekali unta itu buang air kecil. Bukan setiap hari seperti sapi ditadah sampai banyak. Enggak setiap hari. Berbeda dengan hewan yang lainnya. Buang air kecilnya itu bisa jadi sampai 1 bulan sekali baru keluar air kencingnya. Jika sudah keluar langsung ditadah. Nanti dibotol-botolin. Jadi jamaah kalau beli di sana ada 2 pilihan. Mau air kencingnya, mau susunya. Atau dicampur. Nah, zaman belakang Allah. Kemudian Rasulullah mengarahkan laki-laki tersebut untuk meminum susu dan juga air kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW ya menyebutkan di salah satu tempat di situ ada pemilik atau peternakan unta milik si fulan. Datang ke sana bilang Rasulullah memerintahkan agar supaya aku datang ke sini untuk meminum air kencing unta. Datang kemudian minum. Setelah sembuh apa yang dilakukan? Kemudian dia membunuh si pemilik peternakan unta. Membawa lari istri bersetar juga unta-untanya. Hingga kemudian Rasulullah SAW marah. Nah, kalau orang Jawa bilang ditulung mentung. Ditolong malah mukul. Ini contohnya. Maka Rasulullah SAW marah hingga kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk mengejar laki-laki tersebut. Dan didapati. Kemudian Rasulullah memberi hukuman apa? Dihukum, dibutakan matanya, dipotong tangannya, kedua tangannya berserta dengan kakinya dan dibiarkan mati apa? Kehausan di tengah padang pasir. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ketika mendengar hadits tersebut, Hajat Ats-Tsaqafi ketika mendengar hadits tersebut langsung mencari Anas bin Malik. Coba sebutkan hadits tersebut. Ya, ada nggak hadits Rasulullah SAW yang mana Rasulullah menyiksa dengan sisaan yang lebih bengis daripada ini? Lihat jemaah. Jauh-jauh mendatangi siapa? Anas bin Malik. Cuman mau meriwayatkan atau mau mendengarkan hadis tentang apa? Tentang apa? Nah, salah satu bentuk tindak pidana atau hukuman yang paling berat. Karena beliau bukan orang bodoh jamaah melakukan Allah. Karena apapun yang dilakukan, setidaknya beliau mengatakan berlandaskan dengan nas, baik itu Al-Quran ataupun sunnah. Kemudian ketika dia nanti menghukum seseorang dengan hukum yang berat, ketika ditanya, kamu zalim? Tidak bisa. Ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini cerdasnya siapa? Hajat. Tidak bisa langsung dibantah, karena ketika dia melakukan sesuatu, dia juga pasti menggunakan apa? Dalil. Nah, ini Hajat Ats-Tsaqafi. Ketika bertanya kebengisannya, nah kita lihat, bahkan dia repot-repot jauh-jauh belajar kepada Anas bin Malik, belajar hadis atau pengen meriwayatkan hadis atau mendengar suatu hadis, tapi yang dicari hadis tentang apa? Hukuman yang paling bengis. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, meskipun kita katakan dosanya begitu sangat banyak sekali, kezalimannya begitu sangat banyak sekali, tapi andilnya untuk perluasan Islam, untuk kemajuan kaum muslimin itu juga besar. Oleh karena itu tidak sedikit ulama tentunya sebagaimana Hasan Al-Basri sendiri beliau mengatakan, aku melihat Hajat Ats-Tsaqafi berada di mana? Di surga. Meskipun kita tidak mengatakan itu bukan dalil, tapi setidaknya beliau adalah orang soleh. Dan mimpinya orang soleh merupakan salah satu bentuk apa? Busyra. Bentuk kabar, berita gembira, dan salah satu mimpi yang disebut as-shadiqah. Mimpi yang kemungkinan besar apa? Benar adanya. Nah, zaman belakang Allah SWT, ini Hajat Ats-Tsaqafi. Salah satu kebengisannya juga atau kezalimannya juga tertimpa kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Tidak hanya Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Tidak hanya Abdullah bin Zubair bin Awam, bahkan di satu riwayat disebutkan Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Bahkan kematian Ibnu Umar sendiri itu pun juga merupakan salah satu apa? Hasil dari kezaliman Hajat, meskipun Hajat tidak mengakuinya. Suatu ketika Ibnu Umar ketika beliau melaksanakan haji, ketika tawaf, tiba-tiba ada orang yang menusuk apa? Kakinya dengan tombak. Dan ternyata dengan tusukan tersebut ini salah satu yang mengantarkan kepada kematian Ibnu Umar, karena tombak tersebut ternyata diberi apa? Racun. Maka kemudian Ibnu Umar sakit parah, kemudian dikunjungi oleh Hajat. Dan Hajat mengatakan, "Wa man fa'ala bik?" Siapa yang melakukan ini kepadamu?
Wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, sudah kamu nggak usah pura-pura. Yang melakukan ini siapa? Kamu. Loh kok bisa saya? Iya. Coba bayangkan, bagaimana bisa seseorang masuk ke kota Makkah, kota yang haram, pada waktu musim haji. Pada waktu musim haji, dan musim haji dikategorikan sebagai bulan-bulan haram. Bulan haram, kemudian di tanah haram, bagaimana seseorang bisa masuk ke kota Makkah dengan membawa apa? Senjata. Tidak mungkin ada seseorang yang bisa masuk ke kota Makkah dengan membawa senjata, kecuali di situ sudah ada izin dari kamu. Pastinya apa? Kaum kali kaum dengan kamu. Ini semuanya yang menyebabkan adalah kamu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, tentu jangan melakukan Allah. Kezalimannya banyak sekali. Kezalimannya, dan selalu mencari bentuk kezaliman. Kalau bisa membunuh, dibunuh. Memang seperti itu. Sebagaimana disebutkan, beliau pernah suatu ketika khutbah di Baghdad. Khutbah pakai apa? Pakai imamah, pakai sorban, ditutup wajahnya. Kemudian khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khutbah. Orang dengar khutbahnya jelek sekali, jemaah. Pernah dengar orang khutbahnya jelek? Gak jelas ngomong kemana-mana. Kemudian ada salah satu jamaah ngambil kerikil, dilempar. Kalau nggak bisa khutbah, nggak usah khutbah, turun aja. Kau mau latihan, jangan pas waktu orang ke masjid. Latihan nanti di rumah. Jangan latihan di sini. Kemudian dibuka, ternyata siapa? Sudah terlanjur dilempar kerikil. Isyaratnya cuma seperti ini. Dibawa keluar masjid, langsung dipancung kepalanya. Ini zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hajat. Tidak pandang mau itu anak-anak, mau itu siapa? Bahkan orang tua sekalipun juga terkena apa? Dampak dari kezaliman hajat at-Thaqafi. Dan seluruh ulama mengatakannya, kezalimannya tentu sangat-sangat besar sekali, tapi kisah-kisahnya tidak semuanya sahih. Banyak kisah-kisah yang palsu, tidak hanya dhaif, bahkan palsu, dikarenakan Hajat Ats-Tsaqafi ini termasuk salah satu orang yang sangat-sangat dibenci oleh siapa? Syiah. Jadi kalau hadis tersebut menjelaskan tentang masalah hajat, maka kita harus mengambil pandangan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Setidaknya memandangnya masih seimbang atau berimbang. Kita katakan zalim dan yang lain-lain, tapi tetap dikatakan bahwa tetap memiliki apa? Nah, tetap memiliki jasa untuk Islam. Sementara orang Syiah ketika menyebutkan kisahnya, hanya kisah-kisah buruknya saja, tidak ada kebaikannya sama sekali. Zaman melakukan Allah SWT, hingga kemudian Hajat Ats-Tsaqafi, kita kembali lagi, tadi kita kisahkan, Hajat Ats-Tsaqafi pernah juga menghalalkan atau menjadikan kota Mekah itu menjadi halal, yaitu dengan menumpahkan darah siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam dibunuh di kota Mekah, yang mana ketika itu sudah berada dekat dengan Ka'bah. Kemudian kepalanya dipotong, kemudian dikirim kepalanya kemana? Ke Yazid bin Muawiyah. Kemudian badannya sendiri diletakkan di depan pintu masuk kota Mekah. Digantung di situ badannya. Nah, lihat zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dalil bahwa ternyata Rasulullah ketika mengatakan wa in ahadun tarakhasa, jika memang nanti akan ada seseorang yang berdalih dengan kehalalan kota Mekah, maka katakan kota Mekah sudah kembali haram untuk selama-lamanya. Nah, tapi sekali lagi kita sebutkan, Hajat Ats-Tsaqafi ketika beliau melakukan penyerangan ke kota Mekah, bukan berarti tidak berdalil. Salah satu dalilnya bahwa boleh seseorang menyerang apa? Kota Mekah dengan syarat apabila di situ akan menegakkan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang khalifah ketika itu Umayyah berbenturan pendapat dengan siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam pada dua hal. Yang pertama, Abdullah bin Zubair bin Awam tidak mau berbaiat. Yang kedua, Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau merubah posisi Ka'bah. Karena Ka'bah dipugar, pernah dengar ceritanya ya, pada zaman siapa? Rasulullah SAW ketika Rasulullah muda. Yang mana Rasulullah kisahkan, dan Rasulullah adalah orang yang apa? Memasukkan Hajar Aswad. Ketika semua orang memegang kain atau pinggiran kain imamah atau sorban Rasulullah atau selendang Rasulullah, kemudian Rasulullah yang memasukkan
batu Hajar Aswad tersebut. Nah, zaman belakang Allah, ketika dipugar pada masa jahiliyah, ternyata Ka'bah itu sedikit lebih kecil, ya. Hingga kemudian di situ ada yang namanya Shadirwain, yaitu kalau jamaah di depan Ka'bah nanti kan ada lantai yang miring seperti ini, landai. Ya pernah umrah biasanya tahu, kalau sudah dekat sekali, nanti ini bangunan Ka'bah, nanti ada lantai yang landai seperti ini. Nah, ini disebut Shadirwain. Shadirwain itu bangunan dari Ka'bah. Jadi, ulama mengatakan tidak diperkenankan seseorang melakukan tawaf sementara kakinya berada di atas Shadirwain. Kenapa dibuat miring? Agar supaya orang itu susah untuk menginjak. Karena kalau dibuat landai seperti ini, atau maaf, dibuatnya lurus seperti ini, orang akan lebih mudah untuk menginjak sementara dia tidak sadar ternyata itu berada di dalam Ka'bah. Maka dibuat miring. Agar orang tahu kalau itu bukan bagian dari, atau maaf, itu bagian dari Ka'bah, bukan luarnya. Nah, zaman belakang Allah, pada masa pemugaran ya tersebut, ternyata dipugar, dibetulkan lebih kecil. Hingga kemudian para sahabat ketika sudah terjadi Fathu Makkah meminta kepada Rasulullah agar supaya Rasulullah kembali membenarkan apa? Ka'bah tersebut sesuai dengan ukurannya ketika pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah menolak hal tersebut. Nah, hingga kemudian pada zaman siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau hendak untuk mengembalikan Ka'bah sesuai dengan apa? Ukuran aslinya. Dikarenakan pada zaman Rasulullah takut orang-orang baru masuk Islam. Mereka takut jika seumpama, atau maaf, Rasulullah takut jika nanti mereka beranggapan Rasulullah ini main-main dengan agama. Masa Baitullah Al-Haram, rumah Allah begitu sangat mulia, sangat suci, sangat diagungkan, dibuat main-main. Pugar, bangun lagi. Rasulullah nggak mau. Nah, karena masih banyak kaum muslimin yang baru masuk Islam. Hingga kemudian jamaah pada zaman Abdullah bin Zubair bin Awam, karena dirasa kaum muslimin sudah menyebar dan mereka sudah memahaminya, maka akan dikembalikan seperti posisi semula. Dan ini ditolak oleh siapa? Yazid bin Muawiyah. Hingga terjadi khilaf, akhirnya terjadi apa? Peperangan, dan Abdullah bin Zubair bin Awam kalah pada peperangan tersebut dan dibunuh di mana? Di kota Makkah. Nah, zaman belakang Allah SWT ini merupakan dalil wa anta hillum bihadzal balad, bahwa Allah memberikan isyarat bahwa Rasulullah SAW diberikan kehalalan, bahwa ternyata benar Fathu Mekah atau penyerangan atau penaklukan kota Mekah ini merupakan satu hal yang hak. Memberikan isyarat bahwa Rasulullah akan menguasai kota Makkah. Menguasainya dengan apa? Nah, salah satu jalannya adalah dengan peperangan. Dan ketika seseorang perang di dalam kota Makkah, boleh atau nggak boleh? Tidak boleh seseorang melakukan peperangan di kota Makkah. Tapi kemudian dikhususkan oleh Allah SWT hanya kepada Rasulullah SAW saja. Kemudian makna yang kedua, zaman belakang Allah SWT, wa anta hillum bihadzal balad, sebagaimana disebutkan dalam terjemahnya, dan kamu Muhammad bertempat di kota Makkah ini. Bahwa ini merupakan janji Allah SWT kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah akan diberikan kesempatan lagi, karena Rasulullah mengetahui ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian mendatangi siapa? Waraqah bin Nufail. Maka Waraqah mengatakan tidak ada satupun orang yang mendapatkan wahyu demikian atau namus seperti ini, kecuali dia pasti akan dikeluarkan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Maka Rasulullah mengatakan, apakah aku akan diusir? Iya. Tidak ada satupun yang menyampaikan wahyu demikian, kecuali pasti akan diusir. Dan kira-kira Rasulullah terusir atau tidak dari kota Makkah? Terusir. Nah, ayat ini juga merupakan janji Allah SWT bahwa Rasulullah pun akan tinggal di kota Makkah. Yang mana orang-orang musyrik Quraisy ketika itu mengharamkan bagi Rasulullah SAW untuk tinggal di kota tersebut, kemudian Allah akan menghalalkan bahwa Allah SWT akan menjadikan Rasulullah tinggal di kota Makkah, atau akan dimudahkan bagi Rasulullah untuk memasuki kota Makkah tersebut lagi. Zaman belakang Allah SWT, tentu perlu dipahami zaman belakang Allah SWT, kota Makkah merupakan salah satu kota yang mana Allah menjadikan setiap hati manusia itu akan terpaut dengan kota Makkah tersebut. Dengan syarat apabila seseorang tersebut memiliki keimanan. Jika orang tersebut tidak memiliki rasa iman, tentu tidak akan dijadikan hati seorang itu akan terpaut dan cinta pada kota Makkah. Sebagaimana hadis atau maaf sebagaimana firman Allah SWT, doa dari Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi, bahwa setiap muslim
setiap seseorang yang memiliki iman dalam hatinya, maka akan dijadikan hatinya itu terpaut dan begitu sangat cinta dengan yang namanya kota Mekah. Tidak ada satupun yang tidak. Jika ada seseorang yang dalam hatinya tidak ada rasa cinta dengan kota Mekah, maka dipastikan tidak memiliki apa? Keimanan dalam hatinya. Zaman melakukan Allah SWT, sebagaimana kita ketahui, jika kita tanya, jika orang tersebut betul-betul memiliki keimanan dan besar keimanannya, kita tanya, kota mana yang ingin engkau kunjungi atau engkau datangi? Kira-kira setiap orang pasti jawabnya apa? Kota Makkah. Karena tujuannya mau apa? Mau umrah, mau haji. Kalau ada seseorang ditanya kota mana yang mau kamu kunjungi, dijawabnya Sydney. Dijawabnya mana lagi? Phuket. Mana? Kemudian mau kunjungi mana lagi? Tokyo. Mau kunjungi mana lagi? Kira-kira ketika ada seorang ditanya demikian, kita pastikan, kira-kira orang tersebut dekat dengan agama atau tidak? Dekat dengan agama tidak? Tidak ada. Itu menandakan orang tersebut entah tidak memiliki keimanan atau keimanan tersebut itu rendah. Karena setiap seseorang yang memiliki keimanan, pasti hatinya akan dijadikan oleh Allah SWT condong. Dan kota yang akan dikunjungi yaitu hanya kota Mekah. Keinginan terbesarnya. Nah, ini kita, orang yang tinggalnya di luar kota Mekah. Orang yang tinggal di luar kota Mekah, zaman melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berharap untuk bisa masuk ke kota Mekah. Nah, saya mau tanya jamaah, kira-kira kalau jamaah mati di kota Mekah senang atau tidak? Yakin, serius, mau didoakan enggak jamaah? Nanti yang lain mengaminkan. Serba salah ya. Di satu sisi, ini salah satu fadilah besar seorang bisa meninggal di kota Mekah. Tapi di satu sisi masih berat kalau mati di kota Mekah. Betul atau enggak? Tapi setidaknya kita masih ada keinginan untuk juga mati di kota Mekah. Meskipun kita dilema. Gimana ya? Betul atau enggak jamaah? Atau berharap mati di sana? Ketika umrah, ketika haji, sudahlah mati di sana saja. Atau enggak? Diaminkan atau enggak ini? Lihat zaman melakukan Allah SWT. Setiap manusia tentunya demikian yang memiliki keimanan. Meskipun masih ada rasa bimbang. Ini bagaimana? Nah, contohnya. Bagaimana jika itu Rasulullah SAW, orang yang lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah. Betapa sangat cintanya Rasulullah dengan kota Mekah tersebut. Ini kan salah satu yang pernah kita sebutkan. Kenapa kok orang-orang Quraisy disebut dengan nama Quraisy? Salah satu maknanya Quraisy adalah at-tajammu. Apa tajammu? Berkumpul. Karena yang namanya orang Quraisy itu suku dan kabilah besar. Semuanya tinggal di mana? Di kota Mekah. Dan tidak ada yang namanya suku Quraisy tinggal di luar kota Mekah. Tidak ada. Karena mereka tahu tidak ada kota yang lebih berarti dalam hati mereka sebagaimana kota Mekah. Meskipun di situ kering tandus. Tidak ada sumur-sumur air. Tapi tetap menjadikan mereka apa? Sangat mencintai kota Mekah. Zaman melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Rasulullah SAW begitu sangat mencintai kota Mekah. Hanya saja Rasulullah SAW kemudian terusir keluar dari kota Mekah. Hingga kemudian beliau juga pernah menyebutkan, jika seandainya ada satu kota yang bisa aku tinggali, tentu aku akan memilih kota Mekah. Hanya saja aku sudah hijrah dari kota tersebut. Karena seorang jika sudah hijrah, maka haram bagi orang tersebut untuk kembali lagi. Ini disebutkan oleh ulama. Sebagaimana hadis tentang permasalahan hijrah. Jika seorang sudah hijrah dari negara kufur, negara kafir, ke negara Islam, maka haram bagi orang tersebut untuk kembali lagi kemana? Ke tempat tersebut. Begitu juga Rasulullah ketika hijrah dari kota Makkah, maka ketika itu bukan negara Islam, masih negara kufur. Kemudian ke kota Madinah, maka haram bagi Rasulullah, begitu juga para sahabat untuk apa? Kembali lagi dan menetap di kota Makkah. Ini juga merupakan salah satu hal yang menjadikan Rasulullah begitu sangat sedih. Kampung halamannya. Tidak ada satupun orang, seperti apapun kampung halamannya, pasti masih akan ada rasa cinta dengan kampung halamannya. Seperti apapun kampung halamannya. Meskipun itu desa pelosok, pasti, kalau kampung saya ini, belakang ada sungai, sebelah ini ada ladang. Itu yang tinggalnya di desa. Yang tinggal di kota, kalau kita mau pergi itu, enak sekali. Mall dekat, kesini mau beli ini. Begitu jamaah, mau orang yang tinggal di Jakarta, kebanjiran itu Jakarta itu.
Betul atau enggak? Tiap tahun. Kalau dia memang warga situ, memang sudah lahir besar di situ, kira-kira suruh pindah bagaimana jamaah? Berat. Tanya itu orang-orang Jakarta. Berat sekali. Banyak alasannya. Oh, banjir nggak masalah Pak, banjir air. Sampean tahu filsafat air. Tumbuhan itu bisa hidup dengan apa? Dengan air. Nah, ini kita bisa dapat rezeki banyak itu salah satunya dengan air. Contohnya, rumahnya kebanjiran itu nggak akan pindah. Demikian, seperti apapun kotanya. Lantas bagaimana dengan Rasulullah SAW? Yang mana beliau lahir besar di kota Makkah dan itu tanah kelahirannya. Tentu cintanya begitu sangat besar sekali. Kita saja yang tidak tahu kota Makkah berharap untuk datang ke kota Makkah. Bagaimana Rasulullah yang mengetahui seluk-beluk kota Makkah beserta dengan penduduk-penduduknya. Nah, jangan belakang Allah. Kemudian Allah memberikan janji wa antahillum bihadzal balad. Bahwa ini juga merupakan isyarat bahwa Rasulullah akan terusir sebagaimana Waraqah bin Naufal sudah menyebutkan. Dan benar Rasulullah terusir dari kota Makkah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa antahillum bihadzal balad dan akan dihalalkan kembali kota Makkah tersebut bagi Rasulullah agar supaya Rasulullah bisa masuk ke kota Makkah dan tinggal di kota Makkah yang selama berapa? 10 tahun Rasulullah tidak bisa memasuki kota Makkah sama sekali. Hingga kemudian terjadi Fathu Makkah dan Rasulullah bisa memasuki kota Makkah dengan apa? Leluasa, tanpa ada rasa takut sama sekali. Nah, zaman belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat yang selanjutnya. Wa antahillum bihadzal balad. Jadi ada dua makna. Bahwa makna yang pertama apa? Wa antahillum bihadzal balad. Allah menjadikan kota Makkah menjadi halal. Hanya sejenak saja, hanya satu hari itu saja. Kemudian makna yang kedua bahwa Allah akan menghalalkan atau memperkenankan Rasulullah untuk memasuki kota Makkah lagi. Yang mana Rasulullah pernah terusir. Kemudian ayat yang selanjutnya zaman mengatakan Allah Subhanahu wa taala wa walidi wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Ya, zaman mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini ada beberapa tafsir demi bapak dan anaknya. Wa walidi wa ma walad. Tafsir yang pertama, walid itu dimanakan bapak, kemudian walad dimaknai dengan anak. Nanti kita sebutkan kenapa kok Allah SWT bersumpah dengan bapak dan juga anak. Kemudian tafsir yang kedua, wa walidi wa ma walad, yang disebut walid, bapak. Kira-kira bapak kita siapa? Nah, bapak kita siapa? Bapak kita siapa? Kalau pertanyaan demikian kan gampang. Bapak kita siapa? Ada. Nah, maka ulama menyebutkan Allah SWT di sini bersumpah wa walidi wa ma walad, yang disebut walid bapak di sini adalah Adam. Dan walad berarti anak-anak Nabi Adam. Kemudian yang kedua, wa walidi wa ma walad, yang disebut walid bapak di sini adalah Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena ada hubungannya dengan kota Makkah. Karena kota Makkah, yang tinggal di kota Makkah, suku Quraisy, keturunannya siapa? Keturunan siapa? Nah, keturunan Nabi Ibrahim. Semua yang tinggal di kota Makkah, yang kita katakan bukan zaman sekarang loh. Kalau zaman sekarang Madura juga ada jamaah. Yang kita bicarakan ini suku Quraisy. Sebelum setiap orang itu berusaha untuk tinggal di kota Makkah. Setelah Fathu Makkah, ya. Setelah Fathu Makkah, kemudian Makkah menjadi salah satu pusat Islam, maka semua orang dari segala penjuru belajar kemana? Ke kota Makkah untuk tinggal di kota tersebut. Tapi sebelumnya tidak ada yang meninggali kota Makkah kecuali dia apa? Orang-orang Quraisy. Nah, Quraisy keturunan siapa? Nah, Nabi Ibrahim disepakati oleh ulama. Oleh karena itu yang dimaksudkan wa walidi wa ma walad, walid itu adalah Ibrahim. Walad berarti siapa? Iya, walad, anak. Kira-kira anak Ibrahim berarti yang mana? Nah, Quraisy berserta keturunannya. Berarti Allah di sini bersumpah dengan Nabi Ibrahim beserta dengan keturunannya. Karena ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. La uqsimu bihadzal balad, karena yang dimaksudkan balad di sini disepakati oleh ulama apa? Balad kota Makkah. Berarti bapak-bapak yang tinggal di kota Makkah dan juga anak-anak yang tinggal di kota Makkah. Berarti Ibrahim beserta dengan keturunannya. Kemudian yang terakhir zaman belakang Allah SWT tafsir wa walidi wa ma walad. Walid itu orang yang melahirkan. Orang yang melahirkan, artinya orang yang memiliki keturunan. Sementara walad itu dimaknai adalah orang yang mandul.
Allah bersumpah dengan orang yang memiliki keturunan dan juga bersumpah dengan orang yang mandul. Karena walid, disebut walid itu orang yang memiliki, disebut walid itu bapak. Kapan seseorang disebut bapak? Kalau punya anak. Kemudian walad disebut sebagai apa? Mandul. Kenapa? Karena dia nggak punya anak. Kalau dia punya anak disebutnya bapak. Nah, ulama menyebutkan Allah SWT di sini bersumpah al-walid di situ adalah orang yang memiliki anak, karena seorang tidak akan disebut bapak kecuali memiliki anak. Kemudian bersumpah dengan walad, ini adalah orang yang mandul, karena dia tetap disebut sebagai anak. Kapan dia disebut sebagai bapak? Ketika dia memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak, dia tetap dikategorikan sebagai anak. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya ketika menciptakan manusia, kita semuanya, ada yang diberikan oleh Allah SWT keturunan, ada yang diberikan anak laki-laki saja, ada yang diberikan anak perempuan saja, ada yang diberikan anak laki-laki atau perempuan, bahkan ada yang tidak diberikan anak sama sekali. Oleh karena itu Allah menyebutkan yahabu liman yasha'u dzukura yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Allah SWT memberikan kepada siapa saja, dikaruniai kepada siapa saja, orang yang diberikan oleh Allah tersebut dipilihkan anak perempuan ataupun anak laki-laki. Atau bisa juga Allah SWT kemudian menyebutkan au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Begitu juga bisa jadi Allah bahkan sama sekali tidak memberikan keturunan kepada orang tersebut. Ada yang diberikan anak itu cuma laki-laki doang, ada yang cuma perempuan doang, ada yang laki-laki dan juga perempuan, bahkan ada yang tidak diberikan anak sama sekali. Nanti kita akan sebutkan korelasinya setelah ini. Begitu juga zaman belakang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menunjukkan keagungannya dan juga kebesarannya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapak dan juga anak. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia secara keseluruhannya. Ada yang diciptakan bahkan tanpa laki-laki, tanpa perempuan, tanpa ada pasangan tersebut. Seperti siapa? Adam. Ada yang diciptakan hanya dari laki-laki tanpa perempuan. Seperti Hawa. Karena dari tulang rusuk. Kemudian ada yang diciptakan hanya dari perempuan tanpa laki-laki. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan ada juga yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Siapa? Kita semuanya. Nah, lihat zaman belakang Allah SWT. Di sini Allah SWT menunjukkan keagungannya ketika bersumpah wa walidi wa ma walad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan bapak dan anaknya. Terkadang Allah SWT menciptakan segala sesuatu bahkan diciptakan tanpa ada perantara sebelumnya. Sebagaimana seorang lahir tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, sebagaimana Adam alaihissalam. Zaman belakang Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu 4 menit. Selanjutnya, zaman belakang Allah SWT, ayat yang selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Zaman belakang Allah SWT, ketika Allah SWT pada ayat sebelumnya sudah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan manusia, ya. Kemudian Allah SWT menyebutkan salah satu sifat yang akan diberikan kepada manusia tersebut, bahwa manusia itu diciptakan selalu dalam keadaan susah payah. Dan di sini salah satu tafsir. Tafsirnya tentu banyak sekali akan kita sebutkan secara ringkas zaman belakang Allah SWT. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Makna kabad ini yang menjadi permasalahan di kalangan ulama. Makna laqad khalaqnal insana fi kabad. Makna kabad yang pertama. Oh, sudah azan jemaah. Panjang sekali ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya sampai di sini. Berarti ayat selanjutnya laqad khalaqnal insana fi kabad akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena di sini ada sekitar 7 hingga sampai 8 tafsir makna kabad beserta dengan dalil-dalilnya. Sebelumnya sampai di sini jamaah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang tanyakan insyaallah?
Iya. Hajjaj termasuk khawarij. Kita katakan bukan khawarij beliau. Beliau bukan khawarij. Karena beliau tidak pernah dengan mudah mengkafirkan seseorang, tidak mengkafirkan. Kita katakan beliau memang orang yang zalim, tapi kita tidak mengatakan beliau khawarij. Tidak ada khawarijnya sama sekali, atau fikrah khawarij tidak. Bahkan beliau terkadang yang menuduh orang lain itu sebagai khawarij. Karena setiap orang yang menentang Hajjaj Ats-Tsaqafi maka dianggap sebagai khawarij. Ada yang ditanyakan? Jangan melakukan Allah. Dadah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.